itu sampai ke Mars Electric nggak ada yang gangguin, bahkan sampai di Factory juga harusnya tidak ada yang gangguin. Dan kita akan segera masuk tentunya di match yang kedua di map Bermuda. Let's go Survivor! Ramaikan dan kita akan lihat arah pesawat yang tidak logis kali ini. Keraton menuju ke arah graveyard. Baik di sini atas saja. Mil mau tidak mau sudah ada pertempuran yang terjadi di antara kedua pemain Tiger One Squad. Kali ini kehilangan 2 anggota, namun mereka juga bisa dapetin 2 ke arah tim bebas kali ini. Masih ada seorang Dimas juga akan coba melakukan reviving terlebih dahulu. Berhasil langsung meng-end 1 player dari tim bebas, tapi hati-hati. Dimas juga akan disambut. Langsung coba dikasih tembakan balasan. Spora dan juga seorang Rin menyisakan 2 anggota. Jelas ini akan jadi berbahaya, namun Super Mario juga harus terjatuh. Teman-teman dari Tiger Wong tidak boleh bersenang-senang terlebih dahulu karena perlawanan masih bisa dilancarkan oleh tim bebas yang sekarang akan bermain di sekitaran tangga. Namun Tiger Wong, kalau kita berbicara dari segi looting, jelas lootingan lebih besar di tangan mereka, tapi ternyata Cape Town juga ada isinya. Onyx tidak bisa looting dengan aman dan nyaman karena ternyata ditabrak sama NOD, Pak Payat. Bener banget, ini ternyata daerah yang paling males ya Betul. saya lootingannya, tapi ternyata tempur itu. Itu gimana ya rasanya ya? Ini ya kalau kita looting di sini ini benar-benar sangat membingungkan. Bagi medkit dong itu di teras. Udah kagak tahu. Di Pak, teras yang mana? Itu rumah lantai 2. Rumah lantai 2 yang mana? Dan kita lihat ternyata masih berlanjut pertempuran juga di sini. Onyx sambil menunggu momentum. Jadi kalau tipikal Onyx bertempur di early itu adalah momentum war ya. Jadi mereka benar-benar sabar sampai ada nggak perlu kenok. Tapi ada satu yang kena damage yang cukup menyakitkan atau cukup banyak, itu langsung mereka sudah merubah setup mereka. Dan kita berpindah dulu ke pertempuran yang terjadi di daerah Mill. Apakah ini jadi tanda-tanda bahwa Tiger Wong akan pindah ke Mill? Waduh, menarik ya, menarik ya. Iya, Ini iya, kalau emang waktunya mereka mungkin mau ngegambar dulu ya, DGWB bisa lah dijadiin tempat buat ngegambar sebelum nanti eksekusi aslinya gitu kan. Iya, benar banget. Dan kita lihat, nah seperti biasa kita lihat ini Onyx benar-benar sabar ya. Untuk tim selevel mereka pun tidak mau gegabah, mereka sangat respect. Dan ini sudah menjadi momentum dan kita lihat langsung ada pergerakan yang lebih nyata tentunya dari pemain-pemain Onyx. Mereka akan langsung melakukan pressing habis-habisan, di mana kita ternyata masih ada coveran juga dari arah yang berbeda. Cukup maksimal kali ini, semua damage masuk dari seorang Onyx Gojek. Padahal dia tidak menggunakan skill yang menambah damage ini ya, ledakan. Betul, itu pure ledakan yang memang segitu aja damage-nya. Cuman NOD memang patut kita pertanyakan kenapa masih bertahan di posisi yang sama padahal sudah menerima tembakan-tembakan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Zaxia akan menutup jalan satu player yang coba untuk melarikan diri, yaitu seorang Kakai. Kali ini duel akan terjadi, Kakai versus Zaxia. Dia Zaxia akan dilakukan kemering, tapi Kakai dapetin 1, namun bola bantuan dari Onyx pun berhasil melumpuhkan NOD Navi yang harus puas di posisi ke-11. 4 poin eliminasi. Cape Town masih milik Onyx, Pak Hayat. Iya, sabar banget kan? Ya, Betul. kan? Tidak terburu-buru, mereka tetap respect. Mau itu tim komunitas, mau itu tim profesional, gaya bermain mereka sangat menunjukkan level kematangan yang luar biasa. Jadi ini memang mungkin buat tim komunitas mungkin bisa dipelajari juga. Melawan tim dengan karakter seperti Onyx tuh benar-benar sulit kalau di drop zone seperti Cape Town. Karena banyak obstacle, banyak bangunan yang kita bisa melakukan silent move gitu. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi kalau kalian nanti untuk ke fase-fase selanjutnya ke arah profesional, kalau misalnya memang memilih drop zone, pelajari juga lawan kalian yang mungkin sama dengan drop zone kalian, apakah itu memang bisa diatasi dengan tipikal gaya bermain kalian. Dan kita lihat sini ada First Rider yang ternyata berhasil escape setelah bertempur dengan GRC, di mana saya tahu ini GRC pasti menangnya hoki lagi. Enggak dong Pak Ya. Bayat. Sekali hoki, kalau berkali-kali itu namanya kan hasil dari latihan yang hoki. Memang ya, faktor hoki nggak bisa dilepaskan Pak Bayat. Nggak bisa kita nggak bisa bohong. Oke ya. Dan kita lihat yang menarik adalah ternyata Morph dipukul mundur oleh keluarga Cemara. Ya. Ini loh salah satu Iya. perwakilan kita loh ya. Dari Morph di sini harus belajar bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Wow, betul, keluarga Cemara ya. Memang ya nggak bisa dilawan bro kalau ini bro, kalau keluarga bro. Tapi ini patut kita notice juga ya. Mungkin kedepannya Morph akan lebih ke trigger lagi dengan mereka yang kepanis habis-habisan seperti itu. Bahkan satu orangnya pun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
di next map mereka harus jauh lebih respect, jauh lebih hati-hati karena ternyata siapapun tim yang mereka hadapi selalu ada kemungkinan untuk bisa mengalahkan mereka dan hal tersebut baru saja terjadi. Namun kali ini teman-teman dari Bigetron akan melakukan Sun Mori terlebih dahulu gitu kan dengan menggunakan 3 vehicle-nya nih Pak Fayat ya. Ya, seperti biasa looting dari daerah apa itu Sentosa ya. Sentosa itu kendaraannya sangat banyak dan tidak ada early fight. Ini membuat mereka memang sangat maksimal lootingannya. 4 menit itu sudah cukup untuk menyisir semua area dari Pulau Sentosa dan mereka juga akhirnya moving sebelum menit ke-6. Ini sesuai schedule. Jadi ini on time nih ritme rotasi dari Bigetron. Jadi menurut saya mereka akan sangat bisa maksimal lagi nih match yang kedua. At least mereka harusnya terhindar dari Tusun, bisa masuk ke 5 besar bahkan 3 besar bahkan masih sangat berpeluang untuk buyah. Kalau kita melihat on time-nya cara mereka rotasi. Jadi ini yang bisa membatalkan progres mereka paling tim-tim yang memang sudah menunggu di titik-titik yang akan mereka tuju, misalnya seperti Kagendra atau bertemu dengan tim yang ada di daerah peak. Dan kita lihat duel kembali terjadi. Uwa yang baru aja dihidupkan harus berhadapan dengan seorang Azril yang langsung dapat kill gratis. Iya, tadi Uwai emang gak salah juga sih Pak Payat ya untuk turun di area drop zone seperti itu. Turun di sekitaran Iya, rim udah bener, nggak salah. Cuman memang ini yang saya maksud, Bigetron kali ini benar-benar on schedule. Mereka benar-benar muter jauh dengan kendaraannya, jadi sejauh ini mereka akan terhindar dari rotasi-rotasi dan mereka sudah paham nih pit stop tim lawan juga sudah mereka hafal yang harus mereka waspadai, jadi mereka sudah menghindari itu dan potensi yang mereka dapatkan adalah tim-tim yang tersisa yang lagi escape, yang mungkin lagi swing mentality ya kan, nah seperti itu. Jadi mereka akan memenangkan pertempuran dengan mudah sampai ke late game. Nah itu dia yang perlu kita tahu, yang perlu kita lihat, yang perlu kita saksikan secara bersama bagaimana kita akan menyaksikan Bigetron apakah akan mampu dengan adanya pergerakan yang on time itu bisa membuat mereka terus-menerus selamat atau mungkin bakal bertemu dengan pergerakan dari tim lawan juga yang gue melihat memang tim lawan juga belum ada yang bergerak sesignifikan Bigetron ya. Mereka masih satu langkah demi langkah lainnya untuk menuju checkpoint selanjutnya, tidak terlalu terburu-buru, tapi Bigetron yang coba untuk mematenkan zona mereka, mematenkan rumah mereka di dalam zona. Mereka harus moving cepat, mereka harus ambil keputusan cepat dan eksekusinya juga harus cepat. Kayak tadi ketemu satu player langsung eksekusi, langsung ambil lootan lagi, hilang lagi dari jangkauan map juga gitu kan. Dan hal-hal seperti itu kalau diulangi juga tidak akan bisa ketebak tuh sama lawan. Pada akhirnya lawan-lawan gak ada yang menyangka bahwa kok Bigetron nyampe sini, dan kita akan menyaksikan dimana Force Rider Storm kali ini yang cukup kesulitan, terseok-seok di early game. Mereka bisa membangkitkan kembali teman-teman mereka yang sudah ditumbangkan berkali-kali juga, sedangkan Eko Esports juga masih main santai nih Pak Fayat. Kiba, waduh. Kiba ada merah-merah, tapi ternyata tidak diduga ada penghuninya di area observatory. Kukira kosong, nyatanya tidak. Panzi kali ini berhasil memang menumbangkan satu player, tapi keadaannya dari seorang Reorap juga harus tumbang. Bala bantuan mungkin akan datang, Gadus dan Kiba tidak mau menyeberang. Faust juga akan memberikan bantuan bersama dengan seorang Windezi. Kali ini Panzi coba dihajar di balik keluar. Satu tembakan prediction yang luar biasa mengenai kepala dari seorang Panzi dan langsung di-end dengan begitu cepat. 4 lawan 1 akan terjadi. Reorap mau tidak mau harus bersembunyi, sedangkan GRC versus Tiger Wong Esports kali ini keluar yang begitu banyak banget coba dibuka lewat sisi kanan, sedangkan Lee menahan 2 anggota dari area Tiger Wong. 3 lawan 2 bisa terjadi di sisi kiri, namun kalau kita lihat dari seorang Rasas Booster masuk dari target masih bisa didapatkan dari seorang Justin yang pada akhirnya pun harus terjatuh satu tembakan. Super Mario juga tidak bisa berkata banyak walaupun memang dari acting Dir yang menjadi tumbal, but it's okay karena 2 player bahkan 1 player tersisa dari Tiger Wong dan harus melarikan diri terlebih dahulu Pak Fayat. Wah, menang war hoki lagi. Kita lihat pemain-pemain dari GRC di sini. Waduh. Iya, itu hoki ini kan lagi rotasi nih. Jadi maksud saya kalau mereka lagi menang seperti ini beruntung aja nih kalau saya melihat ya. Enggak dong, enggak. Saya masih respect saya sama GRC karena coachnya itu kan emang jago banget Papa ya. Coachnya itu luar biasa lah. Biasa aja dia mah nggak kerja biasanya. Dan kita lihat di sini ada Morph yang kembali berjodoh dengan pemain-pemain keluarga Cemara.
Sekali lagi, apakah Morph akan diberi pelajaran bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga? Koja coba menghindar, coba melakukan reviving tampaknya, tapi tidak ada koin yang dia bawa. Dimana kita lihat ada Suzana yang justru tereliminasi oleh Zona. Sayang sekali kerugian yang cukup mahal sebenarnya didapatkan oleh pemain-pemain dari ini ya, pemain keluarga Cemara ya. Karena mereka tidak mengeksekusi, dan kita lihat sini ternyata Ikal dan kawan-kawan kembali harus berhadapan dengan pemain-pemain dari MBR. Lord berhasil mendapatkan Ikal dengan menggunakan RGS maksud saya. Kita lihat sini ada David yang coba melakukan follow up, sudah coba mendekat, dan kita lihat dia mengincar satu pemain dari MBR. 3 melawan 3 kah? Tapi karena kita lihat Vault sudah berhasil melakukan reviving. Kita lihat tadi ada momen di mana MBR kehilangan power tempur ketika Vault melakukan reviving, tapi tidak membuat mereka kehilangan konsentrasi. Ada David yang ternyata berhasil masuk ke belakang pertahanan mereka, kehilangan momentum. Mereka juga kehilangan power tempur karena terpisah. Tapi kita lihat kolektif play yang dilakukan oleh pemain-pemain First Rider. Apakah bisa menjadi counter dari defense yang dibuat oleh pemain-pemain MBR? 3 melawan 4. Sudah ada Falz yang berada di ketinggian mencoba mengawasi, tapi cukup baik pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain First Rider. Scoopernya pun akhirnya harus dihentikan. Kita ada Uwai yang berupaya, dan Storm harus puas pada posisi ke-10. Ya, itu udah pasti sulit ya untuk First Rider Storm, karena kali kita lihat juga tadi di early mereka udah menyisakan satu anggota, udah di depan kembali, tapi Morph juga harus puas di posisi ke-9, sedangkan Onyx dapat salah turun karena langsung disambut juga oleh Eko Esports kali ini. Walaupun ternyata Eko Esports juga tidak bisa bertahan terlalu lama. Terkejut dengan kedatangan Onyx, mereka juga harus kehilangan 2 anggota. Onyx masih bisa bertahan di sisi kiri, mereka tidak jauh ada Jarsi, namun MBR juga akan mengintai dari arah belakang. Kali ini tersandwich dari arah Jarsi, depan belakang ada lawan serba salah. Satu lemparan granat, Alvaro akan juga bakal coba dibuka terlebih dahulu, masih belum mengenai sasaran terlalu signifikan, tapi Ras kali ini setengah darah udah mulai menghilang, bahkan tuh beritakin lah. Hati-hati di sisi kanan, tidak ada keluar. 2 orang harus terjatuh kali ini. Bahkan kalau kita lihat Kimira, luar biasa MBR Epsilon harus serata di posisi ke-8 bersama dengan Eko yang harus puas di posisi ke-7, Papayat. Hokinya nggak mau habis-habis nih timnya. Kapan sih matinya? Aduh, nah kita ada Bigetron yang kita lihat berhasil mendapatkan satu pemain dari Tiger Wong yang berhasil escape tadi, dan dipulangkan saja pada posisi ke-6. 5 tim tersisa, ada 20 alive, berarti semuanya masih lengkap. Masing-masing 4 pemain Kagendra versus pemain-pemain dari keluarga Cemara. Siapakah yang akan belajar bahwa harta paling berharga adalah keluarga? Di mana ilhamnya sudah terjatuh di sana, tidak bisa berbuat banyak. Bro Leon pun menyusul. Kita lihat ada Jars yang coba berputar-putar menggunakan senjata dan berhasil mendeteksi salah satu keberadaan dari pemain keluarga Cemara yang berada di belakang sana, Banana Forger. Tuh, Banana Forger mau tidak mau harus bersembunyi dan menahan nafas ya demi bisa mematenkan at least placement point yang ingin dicapai. Tapi Thanos berada di depan muka. Untuk ada global juga. Puya coba dari ke belakang. Kali ini Thanos melakukan pengejaran dengan gagah berani. Bonfire bakal coba dibuka terlebih dahulu, namun dari serang Saxia juga akan menahan di sisi paling depan. Onyx siap untuk menjabat kedatangan dari Bigetron Delta. Belum ada pantun, belum ada tembak, dan antara keduanya hanya saling memantau. Namun dari serang Puya berhasil digedor sama 3 orang sekaligus dan harus jebol di sana. Bahkan kalau kita lihat dari sisi kiri, Saxia coba untuk menahan 2 orang sekaligus, bakal berputar lagi lewat sisi kanan. Hati-hati Bigetron Delta, 3 poin eliminasi, bahkan bertambah karena Onyx juga berhasil mereka ratakan. Tapi 3 anggota termakan sakitnya zona, 3 anggota dihabisi oleh Jars yang melihat satu kesempatan di dalam kesempitan. Bahkan Thanos kali ini langsung menjadi cara selanjutnya, tapi keluarga Cemara yang akan ditumbangkan terlebih dahulu. Walaupun kalau kita lihat dari Exindir juga harus terculik di tangan satu orang Riva yang nampaknya berada di dalam zona dan melihat pertempuran yang sedang terjadi di antara kedua tim. Kimira Wowo mau tidak mau dan juga seorang Ras akan memalingkan wajahnya dan berfokus ke sisi kanan, tapi Lim harus tumbang di tangan seorang Thanos. Kalah duel 1 per 1 dan masih bisa bertahan dari seorang Thanos. Sedangkan Riva kali ini harus berfokus terhadap 2 tim, tapi tidak punya info berapa orang dari arah lawannya yang berada di area depan. Bahkan kalau kita lihat, Kagendra juga masih berhati-hati untuk mengeksekusi, di mana 2 orang akan memutar lewat bawah, 2 orang lainnya akan memantau lewat sisi atas. Kagendra kali ini akan memanfaatkan semua posisi yang memang mereka punya. Zona berada di tangan mereka, tapi
berhasil menghujani peluru ke arah seorang Surya. Walaupun sempat terculik, tapi nampaknya tidak akan ada inisiasi N. Bahkan Bigetron Delta juga harus tumbang karena tereliminasi sakitnya zona. Kimi Rawowo 2 glual tersisa. Apakah bisa bertahan kali ini? Bakal coba berfokus ke area sayang bawah. Coba digerebek oleh 3 orang sekaligus. Kagendra Allen dan Kimi Rawowo pun harus menghilang bersamaan dengan 1 orang ras kali ini yang coba untuk bermain di sisi atas. Serangan balik bakal coba dilakukan. 1 jam saja belum mengenai sasaran, tapi tidak bisa bertahan lama. Kagendra yang berhasil mendapatkan Booyah. Wah, habis sudah hokinya. Habis. Iya, habis. Enggak Pak Payat. Bukan habis itu Pak Payat. Emang tadi fokusnya 2 aja. Oh, gitu. Ah, ya, nggak apa-apa lah. Hawa nafsu membunuhmu Pak Payat. Soalnya tadi ngeliat tempur nih, gas. 3 orang ke atas. Kagendranya dilupakan. Dia lupa, dia tidak berhitung tadi. Apanya? Keberuntungannya hilang. Iya. Iya, dan Booyah yang sangat epic ya berhasil diperlihatkan oleh Kagendra, di mana mereka bermain sangat konsisten dari awal. Bagaimana mereka mempertahankan areal teritorialnya.